Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah ke-31 kandidat wanita berdasarkan tanggal lahir. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejati di garis tangan. Siapakah kandidat yang akan beruntung untuk mendapatkan jodohnya? Dan yang beruntung terpilih nomor 10. Diana, seorang wanita cantik berusia 33 tahun. Korban kegagalan masa lalu yang kelam. Sampai sekarang masih merasa hidupnya tidak tenang. Diana mencari sosok pria yang sabar dan bisa membimbingnya. Seperti apakah masalah hidup yang dialaminya? Ya, di sebelah saya pemirsa sudah ada Diana. Diana, pernah menikah sebelumnya? Iya. Oh, sudah pernah? Sudah pernah menikah. Oke. Sudah punya anak? Sudah punya satu. Satu. Berapa kali menikah? 3 kali. 3 kali menikah? Wow. Artinya kamu di sini pengen ikutan acara garis tangan ini pengen cari pacar apa pengen nikah lagi apa? Saya ingin cari suami karena saya udah nggak mau pacaran. Oke, cari suami. Jadi siap-siap pria yang ada di sana. Diana ingin cari suami. Dan sekarang, kamu silakan pilih 3 di antara ke-31 kandidat pria yang ada di sini. 3. Oke, amati baik-baik dari fisiknya. Ya, mereka pakai topeng tapi kamu bisa lihat kurang lebih ya. Mulut, bibir, rambutnya seperti apa. Oke, nomor berapa yang pertama? Nomor 23. 23, oke. Soalnya saya suka bewok-bewok itu sama bule kayak dia. Suka bewok-bewok dan kayaknya bule ya? Iya, Kayaknya loh, oke. Berikutnya setelah 23 yang bewok dan bule ini nomor? Berapa ya? Nomor 17 mungkin. Oke, satu lagi. Nomor berapa ya? Nomor 15. 15. Oke, kalau begitu. Dan ini sudah 3 orang yang kamu pilih, namun nanti hanya 2 di antara ketiga orang ini yang akan lanjut. Artinya kamu yang memilih 2 di antara 3 ini. Kamu silakan bertanya atau memberikan satu pertanyaan kepada mereka dan mereka akan menjawab satu persatu. Baik. Oke, pertanyaan apa kira-kira? Kalau misalkan menikah dengan saya, Oke. saya paling tidak bisa atau tidak suka memasak. Bagaimana pendapat kalian? Tidak bisa apa tidak suka? Beda nih. Emang nggak suka masak. Nggak suka, jadi kamu nggak akan masak kalau udah kawin sama Nggak siapapun suka, ya? iya. Itu mungkin alasannya kamu cerai 3 kali itu begitu. Oke, enggak ya, oke. Jadi silakan dijawab untuk nomor berapa dulu? Nomor 15. 15, oke, nomor 15, silakan 15. Menurut saya sih tidak masalah. Karena dulu kecil dia sudah mandiri. Nah saat menikah ini ya suami akan memanjakan istrinya. Karena pun saya sendiri pun hobi masak. Oke, luar biasa, nomor 15 jawabannya. Nomor 17. Bagi saya juga tidak masalah, karena saya pun juga senang kuliner dan mungkin saya dengan Diana. Diana Yes. bisa sering makan di luar, Oh, jajan di luar, oke. jajan di luar. Tuh. Oke, terakhir nomor 23 ya? Saya mau my girlfriend bisa cooking. Oh, jadi kamu mau your girlfriend can cook ya, oke. Because I love the cooking. Jadi kamu mau dia masakin kamu. Oke. Ya. Kalau begitu 2 di antara 3 ini kamu pilih. Saya milih 15. Egy, seorang pria berusia 26 tahun, memiliki dendam cinta masa lalu. Mengidamkan sosok wanita yang serius bisa mencintainya dengan tulus. Bagaimanakah hidup Egy yang sebenarnya? Dan pastinya 17 karena saya nggak bisa masak. Rio, seorang pria berusia 24 tahun,
pernah ditinggalkan oleh kekasih yang dicintainya. Apakah ada yang lain dalam jalan hidup dan kisah cinta Rio di Garis Tangan? Oke, sekarang sudah ada Egy dan Rio ya. Oke, Egy dan Rio ini adalah kedua orang yang dipilih oleh Diana. Dan tadi kamu sudah melihat dan sudah mendengar ya, bahwa Diana itu adalah janda 3 kali, pernah menikah 3 kali. Ya, Rio udah berdengar juga ya. Sudah Mas Uya. Oke, sekarang ini pertanyaannya adalah, kamu senang nggak dipilih Diana nih? Senang. Senang. Kenapa? Kamu suka janda apa Walaupun janda, dia cantik cantik? sama seksi. Seksi, jadi jandanya nggak masalah ya? Tidak masalah buat saya. Oke, kalau Rio Saya senang juga Mas Uya. senang juga karena apa? Karena sosok keibuan itu ada. Oh, tadi karena kau bilang dia keibuan. Ya? Betul. Oke, kalau begitu, dua-duanya suka sama kamu, tertarik sama kamu Diana. Sekarang tinggal kamu untuk mengenalkan siapa diri kamu, masa lalu kamu. Karena sebelum kita berjodoh atau kita dekat dengan seseorang, alangkah lebih baiknya kita saling mengetahui dulu sisi-sisi lain dari calon pasangan kita. Betul ya? Betul Mas Uya. Oke, silakan Diana. Baik, saya Diana. Singkat cerita, saya pernah menikah 3 kali. Yang pertama KDRT, makanya saya nggak kuat. Kemudian meninggal. Yang terakhir 2 bulan kenal dan 2 minggu saya dicerai lewat SMS. Oke, pertama KDRT. Yes. Pernah disiksa apa aja? Luka tusuk, Kenapa bisa sampai ditusuk tuh apa? Ribut-ribut soal apa? cemburu Bes? Mas Uya. Cemburu. Tapi emang kamu selingkuh apa tidak? Tidak pernah. Oke, ditusuk ya. Paling parah ditusuk. Iya. Oh, tragis banget ya. Oke, selanjutnya meninggalnya kenapa? Batuk-batuk darah gitu Mas Uya. Batuk darah apa TBC atau? Iya. Oke, jadi batuk darah berapa lama batuk darahnya? Dia menyembunyikan sih, Mas Uya, dia nggak cerita. Jadi dari nikah sampai akhirnya saya tahu itu baru sekitar 3 bulanan saya tahu dia sakit itu, terus akhirnya meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Oke, 3 bulanan saya sakit, terus meninggal. Menurut kamu sakitnya normal, wajar apa enggak? Masih wajar. Masih wajar ya. Oke, yang terakhir meninggalkan kamu begitu aja? Iya, saya hanya kenal 2 bulan. Terus dia menceraikan saya hanya lewat SMS. Apa alasannya katanya? Dia punya wanita lain lagi. Oke, di antara ketiga suami kamu mana yang paling kamu cintai? Yang pertama Mas Uya. Yang justru menusuk kamu berapa kali? Oh, sampai sekarang masih cinta jujur? Sedikit. Sedikit, masih ada. Oke, kronologisnya gimana? Sampai ditusuk tuh gimana? Ributnya gimana sih? Jadi perang mulut, saya nangis, dia teriak-teriak. Terus dia langsung ambil segala yang dekat. Makanya kadang suka saya umpet-umpetin. Kalau yang tajam-tajam gitu Iya. pisau. Wah. Oke. Kalau begitu, ini kayaknya menarik sekali kisah hidup dari Diana, dan itu baru sedikit yang Diana mungkin ceritakan di sini. Untuk lebih dalam lagi, untuk mengetahui sisi kelam dari Diana, kita akan panggilkan sahabat saya, seorang expert hipnoterapi yang menguasai beberapa bentuk energi di dalam tubuh manusia. Inilah dia, Arbi. Oke, selamat malam Arbi. Ini menarik sekali. Diana, silakan. Mungkin kamu, Anda ingin menggunakan metode apa dalam hal ini? Mungkin saya mengungkap yang di masa lalu yang belum terungkap. Oke, Saya pakai relaksasi dulu. relaksasi. Perlu bantuan media apa? Minta kursi sama Kursi? lilin. Kursi dan lilin. Oke, energi apa yang Arbi rasakan dari Diana ini sementara ini? Sejauh ini yang saya lihat ketika saya berdekatan seperti dengan Diana, energinya tuh hitam pekat. Artinya apa itu? Artinya ada banyak hal yang menutupi di diri Diana ini. Oke, kita bikin Diana untuk menceritakan tentang hidupnya, biar dia jujur. Tapi apa yang dilakukan Arbi ini masih tetap dalam tingkat kesadaran ya? Ini saya melakukan relaksasi, tidak ada hubungannya dengan menghilangkan kesadaran orang atau apapun. Di sini full relax. Oke, boleh duduk di sini. Oke, fokus ke lilinnya. Oke, tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke, relax.
Saya hitung 1 sampai 5, step hitungan bayangkan dan rasakan di sekitaran kepala dan ujung kaki Anda semakin nyaman, semakin rileks, rasakan lebih tenang, lebih nyaman. 1, bayangkan dan rasakan kembali situasi apapun di masa lalu Anda dapat ceritakan apapun yang Anda rasakan, emosi apapun ataupun trauma apapun yang terjadi di masa lalu, Anda bisa ceritakan, Anda bisa ungkapkan apapun yang terjadi. 2, 3, katakan sejujur-jujurnya, tidak ada yang disembunyikan, biarkan hal tersebut menjadi semakin nyaman, semakin rileks. 4, dan 5, lebih nyaman, lebih rileks ketika bercerita. Oke, saya bisa mulai Arbi ya? Boleh. Oke. Diana, pertanyaan saya adalah, kamu sudah pernah menikah 3 kali dengan 3 laki-laki yang berbeda pastinya. Sekarang saya ingin kamu bercerita sejujur-jujurnya. Kira-kira apa yang terjadi dengan hidup Diana, keluarga Diana, sampai mungkin Diana merasakan itu berakibat ke kehidupan Diana saat kamu menikah. Mungkin kau pernah melakukan sesuatu di masa lalu, mungkin kau pernah melakukan suatu kesalahan yang besar. Silakan Diana, ceritakan sejujur-jujurnya. Ya, sebenarnya saya punya cerita sedih yang mungkin semua orang nggak percaya di sini. Kedua orang tua saya sudah meninggal. Mama saya juga papa saya sudah meninggal karena ulah saya. Semenjak saya sering bercerai, saya mencoba pergi ke dukun, Mas Oya. Saya pernah dimandikan oleh dukun itu. Iya. Dan saya nggak ngerti. Setelah itu banyak kejadian, bukannya saya mendapat laki-laki, tapi saya malah mendapat kesedihan yang mendalam karena mama saya pergi, Oke, kemudian papa saya. Hubungannya apa sama dukun? Papa kamu meninggal, mama kamu meninggal. Saya nggak ngerti. Dan sebenarnya ini pertama kali saya keluar rumah. Apa hubungannya? Ya, mereka jadi tumbal, Mas. Awalnya saya nggak ngerti. Tapi lama-kelamaan kenapa orang-orang yang saya sayang malah berjatuhan jadi korban. Meninggal satu persatu. Dimulai dari siapa? Mama saya Sakit apa? tiba-tiba meninggal, Mas Oya. Semenjak saya dimandikan itu saya lagi bareng sama mama saya. Nggak lama di jalan, terus mama saya mendadak kayak sakit jantung. Saya nggak ngerti tapi teriak-teriak, akhirnya seperti ada yang mencabut nyawanya Mas saya. Nggak lama setelah mama saya meninggal, 1 bulan, bapak saya bilang untuk segera menikah. Menikah lagi gitu ya? Iya. Iya. Lalu saya diajak jalan-jalan keluar karena saya lebih sering mengurung diri setelah kejadian orang tua saya meninggal, Mas Oya. Kemudian saya diajak jalan-jalan dan seperti itu lagi, Mas Oya. Tiba-tiba bapak saya seperti ada yang tarik-tarik dan seperti ada yang mencabut nyawanya, Mas Oya. Dua-duanya di depan mata kamu? Iya. Saya sangat menyesal. Oke. Jadi Diana ini merasa bahwa orang tuanya secara tidak langsung dijadikan tumbal oleh dukun yang pernah dia datangi. Bisa jadi dong. Ini juga akan berefek ke orang terdekat kamu nantinya. Kalau memang ini berhubungan. Suami mungkin nanti. Pertanyaannya, kamu siap nggak? Kalian kan suka tadi sama Diana. Insya Allah siap, Mas ya. Siap. Siap. Walaupun kamu juga ternyata bisa dijadikan tumbal juga. Saya rela untuk tumbal buat dia. Siap mati. Siap mati. Wah, luar biasa. Rio, Iya, Mas. pertanyaannya. Apa komentar kamu selanjutnya setelah mendengar tadi? Saya siap, gue. Siap apa nih? Siap nikahi dia. Dan Kalau saya kepilih. Kalau jadi tumbal juga nggak masalah? Tidak masalah.
Oke. Kita nggak tahu nih, kedua laki-laki ini begitu sigapnya bilang siap. Walaupun ceritanya tadi menurut saya menyeramkan ya.